bener-bener perempuan bersin itu 2 kali. Rambutnya berantakan dan dia pakai dress putih. Ini ngerasainnya sudah lama apa waktu di rumah Kristen tadi? Bagian belakang tuh berat banget ya, sampai gimana ya, roda depan tuh sampai mengangkat gitu. Intinya di sana ada kesedihan, dia kecewa dengan seseorang, lalu dia mencoba bunuh diri nih, si entitasnya nih, sampai ini meninggal. Ambil semacam gunting atau cutter, terus dia udah mulai nyurat tangannya dan itu udah berlumuran darah, artinya dia meninggal di tempat itu juga. Dia berdiri di depan pintu, nunduk, rambutnya Di depan gitu ya. di depan, rambutnya di depan, terus dia tuh cuma Bentar. Ini tadi ada tiupan. Ini apa gitu? kan waktu itu kan pas awal-awal masuk ke kos kan Kak Adem kan menyarankan untuk kasih garam di setiap sudut kamar. Dia bakalan nangis, bakalan drama-drama nggak jelas, dan bahkan dia nggak mau keluar dari aku. Makanya Mia aku tolak daripada mengganggu. Ada lagi masalah. Awal. Jangan pernah mengakhiri hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya sahabat cuy, kali ini OS2M kita pada malam hari ini bersama 2 orang narasumber, yaitu Kak Resti dan juga Kak Indah. Halo, selamat malam Kak. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Saya jauh ya, jadi nanti sama. Ya, malam hari ini kita akan menceritakan nih kisah yang pernah dialami sama Kak Indah. Kalau nggak salah pernah diikuti sama kuntilanak ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa? Ya, jadi awal mulanya itu kan dari aku ngelesi Michelle di rumahnya. Itu aku tuh sebenarnya udah sekitar 2 minggu 3 mingguan tuh udah ngerasa nggak enak. Maksudnya nggak enak tuh kok kayak ada yang ganggu, ada yang bahkan di depan kamar itu ada yang bener-bener perempuan bersin itu 2 kali malam-malam tuh jam 10 malam. Nah terus akhirnya aku tanyalah ke Michelle karena aku dapat info dari Kak Resti kalau Michelle ini itu punya kayak kemampuan khusus gitu lah. Ya terus akhirnya aku nanya, Michelle, aku mau nanya langsung aja ya, ada yang ngikutin aku nggak sih? Terus dari jawaban Dek Misal sendiri itu waktu itu ya? Mia agak bingung ya. Ya. Terus akhirnya nyoba menggali intuisi, terus akhirnya dapetlah intuisi itu semacam dia perempuan, rambutnya dia kayak nunduk gini, rambutnya nutupin wajahnya, rambutnya berantakan dan dia pakai dress putih, tapi dress putihnya itu polosan dan itu agak lusuh dan selututan dressnya, dan dia sering banget nangis. Entitasnya itu seperti apa? Mirip banget sama kuntilanak, cuma kalau kuntilanak itu biasanya aku melihatnya roknya itu panjang sampai mata kaki, cuman ini cuman selutut aja. Waktu itu rasain takutan nggak sih? Waktu awalnya dibilangin Michelle, oh ada perempuan gini bla 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 gitu, terus aku kayak merinding sendiri kan. Terus Michelle, aku nanya ke Michelle waktu itu, cewek Michelle? Iya cewek. Terus dia positif apa negatif gitu kan? Bilangnya netral, waktu itu awalnya netral. Terus lama kelamaan kok kata Michelle jadinya ini nggak netral, ini jadinya dia negatif gitu. Jadi dia kayak mempengaruhi emosi aku aja sih. Terus habis itu kayak ngerasa merinding sendiri, takut sendiri gitu habis itu. Itu ngerasainnya sudah lama apa waktu di rumah Kristen tadi? Sebenarnya sih aku ngerasain aneh itu sebenarnya udah lama, cuma aku tipikal orang yang cuek. Jadi kalau kayak gitu tuh misal ada gangguan-gangguan gitu aku cuma alah ya wis lah gitu kan. Aku nggak yang terlalu ambil pusing. Cuma di beberapa minggu terakhir memang kayak dia tuh pengen menunjukkan ini loh aku tuh ada. Ini loh, aku tuh ada di sini sama kamu kayak gitu. Nah kalau dari gambaran aku sendiri itu kan Kalinda bilangnya kalau itu ganggu. Aku dapat gambaran itu kayak misalnya Kalinda lagi duduk gini, terus Kalinda sering bilang kalau tetapnya sering kosong. Nah pas tetapnya sering kosong ini, si ceweknya ini lagi berdiri di depannya Kalinda yang sambil nunduk gini nutupin wajah, nutupin mukanya Kalinda gitu. Jadinya mungkin itu yang
bikin terpengaruh sama kalendernya, jadinya tatapannya kosong. Jadi ketutupan ini ya rambutnya. Iya, ya kan kayak ditutupin sama satu badannya. Terus abis itu kan abis selesai ngelesin Michelle, itu aku ngerasa kayak loh ini kok aku jadinya pusingnya itu kayak keringan dan gak enak, mual gitu kan. Terus akhirnya sama Michelle dikasih holy water, suruh minum, mual tapi nggak bisa muntah, cuma bisa sendawa. Terus aku di situ mikir, oh ini aku nggak mungkin nih kalau pulang ke kos-kosan, ini nggak mungkin, nah kan gitu kan. Terus akhirnya aku telepon Mbak Resti, Mbak kamu di mana? Tak susul gitu. Ternyata dia lagi makan, aku nyusulin dia ke tempat makan. Tempat makan itu aku cerita lah, ada yang ngikutin aku, cewek. Terus tanggapannya Kak Resti sendiri itu seperti apa? Kita berbeda dari itu tuh sebenarnya aku sudah tahu, sudah merasa. Karena kan kalau nggak tiap pagi ya tiap pulang kerja kan kita pulang bareng. Ya masa nggak bisa kebedain sih, dibonceng sama satu badan dengan satu badan lebih itu kan tetap ada bedanya. Dari sampai itu rasanya tuh kayak apa ya? Bagian belakang tuh berat banget ya, sampai gimana ya? Roda depan tuh sampai mengangkat gitu. Sampai kalau aku ngomong takutnya kayak emang kok tak gelem tak boncengin meneh Mbak, emang kok tak gelem tak misal aku menurut karena kan aku juga ada bahasa apa sih, aku cuma diem. Dia cerita itu waktu Mbak aku mau nyusul dulu, aku susul, tapi entah kenapa aku tahu ada kaitannya dengan hal itu. Pasti dia sudah tahu nih, pasti dia udah tahu. Padahal jujur ya, aku tuh takut sama hal gitu. Aku tahu kalau aku mempersilahkan Rinda itu di rumahku, otomatis aku ngasih izin si Miss E-nya ini buat masuk ke rumahku. Aku tahu, aku ya yowis itu aku salah carry ya gitu kan. Terus akhirnya yowis Rin, gue tidur di tempat. Terus sama yowis aku ya urawat, aku ya pergi terus Dewi. Udah tau aku datang ke rumah, mama masih ada di rumah. Aku ngomong, Mah, ini Rinda di sini. Soalnya dia ngikutin. Aku udah ngomong gitu terus sama mama. Sebentar ngizinin Nama kan udah tau, oh yowis aku es ke dulu sih, Rinda dulu sih. Cuman hal yang aneh adalah kalau biasa aku pulang masukin motor itu tuh walaupun dalam kondisi ruangan gelap, ruang tamu gelap, aku rasa tuh biasa aja. Tapi tuh entah kenapa ketika aku baru masukin motor mau nguncinya pintu itu hawanya kayak banyak yang melihat, banyak yang seolah-olah melihat aku dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak tanya, itu siapa ya kamu bawa? Itu tuh siapa? Itu siapa sih kamu bawa gini kan? Apalagi kan masuk ke kamar. Aku merinding. Lalu itu masuk kamar. Kamarku tuh adalah salah satu tempat yang buat aku biasanya ngerasa aman. Apapun itu rasanya aman. Cuman aku masuk ke kamar, aku lagi mau ngeletakkin tas, tuh aku ngerasa di bagian ujung kamar tuh kayak ada seseorang di belakangnya Rinda. Aku sudah tahu. Waktu aku bilang gitu, ini kok bapaknya dia masuk ya. Cuman aku udah berani ngomong sama Rinda. Aku cuma kayak Rinda udah ketakutan, nggak mungkin aku nambahin itu lagi. Nanti malah drop di malah karena kan di belakangnya, terus aku tahu di paling cuma jarak selangkah nggak ada di belakangnya dia. Aku rasa kok gitu ya. Aku terus ngomong, Rin kamu mandi saya guys. Rinda mandi di kamar mandi biasa. Nah, kamar mandiku tuh kan ada satu laki-laki, ada dua. Jadi satu laki-laki itu nggak sama Rinda itu tidak sengaja dimatikan. Dan aku biasa cuman ya ini kayak aku di banget ya. Aku saya bilang sama adik, kansani yuk neng kono. Adalah aku bukan dipernah kayak gitu. Kenapa tuh sih? Terus kok kansani yuk, aku enak. Jadi aku ditemenin adikku. Terus mau tanya lagi kan. Dan udah ngomong yuk, aku akhirnya masuk. Selesai, Rinda masuk kamar, aku masuk kamar. Dah, aku ngomong ini, Rin, kok enak ya rasanya? Karena lama-lama kamar itu seolah-olah tuh kayak kamu berada di satu ruangan kosong. Tapi itu di ruangan kosong tuh kamu tahu banyak orang yang nunggu kamu di situ, banyak orang yang natap kamu di situ, ingin tahu sesuatu ya mereka berat banget. Saya ngomong nelfon Kak Dom yuk. Akhirnya nelfon Kak Dom, aku sih kalau mau sama Kak Dom aku WA dulu Kak Dom, gitu kan Facebook ya. Terus akhirnya nelfon Kak Dom loh ya. Akhirnya ya coba tanya sama Kak Dom. Terus pendapat Kak Dom loh waktu di telepon Kak Resti saat itu seperti apa? Awalnya saya tuh juga setengah kaget ya, karena Resti ini kan jarang, sudah jarang WA ya. Itu ya Res ya. Sudah jarang WA, sudah jarang kontak.
Ya mungkin kalau ada sesuatu yang dia merasa aneh itu dia WA aku, misalnya ada intuisi apa atau semacam ada feeling apa tuh baru ngabari. Nah itu udah lama gak ngabari, terus dia ngabari, tapi ngabari ini ternyata cerita ke temennya. Nah dia cerita kalau temennya ada sesuatu nih kayak seperti ini gitu ya, semacam diikuti atau kejadian aneh gitu. Nah terus aku kan pengen tahu nih, harus tahu dari setidaknya foto. Karena dari foto ini kan bisa menunjukkan alamat ya. Kalau secara spiritual tuh foto tuh untuk alamat. Jadi ketepatan untuk observasinya dari foto itu. Nah kebetulan ketika saya pengen tanya itu ternyata malah kemarin minta di ini ya, video call ya. Iya, waktu itu video call. Lalu video call. Nah dari situ ini baru ketahuan. Kebetulan malam itu aku di rumah temanku, di rumah Kang Rio itu lagi ada ini ya, ada bukan konsultasi tapi semacam kayak ngobrol, tapi ngobrolnya juga spiritual karena dia minta bantu untuk pengecekan energi yang di sana. Saat itu juga melakukan suatu ritual. Nah lalu ketika aku call sama si Rinda sama si Resti, lalu Kang Rio ini juga penasaran ya, ada apa nih Kang? Sebenarnya ada sahabat dia pengen konsultasi nih. Terus aku ngobrol, Kang Rio nya juga tahu kan akhirnya permasalahannya. Sudah aku kasih tahapan ya, intinya kalau memang merasa tidak enak, coba ini, coba doa ini, coba doa ini. Lalu saya suruh ambil garam ya waktu itu ya. Iya, Nah, garam ini adalah salah satu benda yang digunakan untuk menetralisir energi negatif di sekitar. Lalu saya doakan dari jarak jauh itu. Kebetulan Kang Rio juga bantu nih. Kan coba dioleskan ke kaki, waktu itu Kang Rio bilang gitu ya. Iya, Oleskan kaki sama saya suruh nebar di pojok-pojok ruangan ya kalau tidak salah. Dari situ udah kelihatan ya awalnya beda. Jadi tidak ada yang berani mendekat. Cuman yang masih di ruang itu, di luar ruang yang ditabur itu. Jadi mereka tuh kayak merasa mencekam ya di dalam diri. Iya, betul, mencekam. Dan rasanya kayak pengen dimasukin entitasnya. Kalau saya observasi lebih dalam, lalu dari cerita ini dan juga dari kan Vikol ya, jadi saya tahu energinya. Dari energinya ini ternyata memang diikutin suatu entitas yang bukan saya miskin, mirip miskin. Jadi sesuai dengan observasi si Michelle kemarin, kalau ada cewek yang rambutnya dia terurai di depan gitu. Nah, kenapa kok ikuti si Rinda? Nah ini jadi pertanyaan besar saya. Nah ternyata saya gali lagi, ketemu punya kesamaan masalah, Jadi perlu diceritakan ya nih Rinda masalahnya? Intinya aja. Intinya di sana ada kesedihan, dia kecewa dengan seseorang, lalu dia mencoba bunuh diri nih si entitasnya nih sampai ini meninggal. Jadi dulunya ini manusia dia, cuman asalnya dari mana saya kurang paham. Cuman yang saya analisa dia tinggal lama di kosnya si Rinda. Jadi ini semenjak di situ dia ngikut si Rinda. Nah karena ada permasalahan yang hampir mirip dengan Rinda, makanya dia ini entitasnya ini jadi tertarik. Tertarik untuk apa? Karena dia punya kesedihan, setidaknya dia ada dendam. Ada dendam pada seseorang, intinya gitu ya, pada seseorang itu. Nah karena punya kesamaan cerita, jadi ini si Rinda ini kayak dipengaruhi untuk melakukan hal yang sama. Hal yang sama apa ya, yang bikin dia sampai sampai dia bunuh diri seperti itu. Terus satu lagi, ketika ada seorang cowok dan semacamnya, ini kayak lebih ke dendam atau semacamnya, jadi kayak punya kesedihan. Cowok semua tidak baik dengan gitu ya. Jadi kalaupun ada cowok tuh dia biasanya lebih menggoda, tapi nanti ujung-ujungnya ini justru ini dibalas kayaknya, balas dendam lah gitu. Tapi itu semua modus. Nah terus aku juga sempat dapat visi semasa hidupnya cewek ini. Aku dapat visinya itu dia di suatu ruangan, di semacam kamar gitu. Dia lagi duduk nangis dan emang pakai dress putih juga.
terus dia nangis-nangis, dia udah nggak kuat mau lanjutin hidupnya, kayak dia ngambil semacam gunting atau cutter, terus dia udah mulai nyerat tangannya dan itu udah berlumuran darah, artinya dia meninggal di tempat itu juga. Gambarannya mungkin seperti itu ya. Dan ada beberapa lagi ya yang bikin saya harus waspada dengan entitasnya. Sampai kemarin tuh saya bilang sama Rinda, oke Rin, nanti tak tunggu. Kalau kamu datang, kan dia ngikut terus nih apa ini. Tak tunggu. Tapi ini tadi saya observasi kok nggak kelihatan, nggak tahu, nggak kelihatannya ini di mana. Tapi saya lihat. Kamu lihat ya? Tapi aku nggak tahu, nggak lihat itu apa dia udah ada feeling ke saya, aku nggak tahu ya. Tapi ini dari tadi ngomongin tuh merinding aku. Merinding. Merinding. Terasa kan? Ngerasa. Jadi intinya si Rinda ini diajak untuk berteman. Cuman cara berteman dia ini salah. Jadi si entitasnya tuh pengen mengajak Rinda tuh ke alamnya dia. Nah, makanya saya lebih membimbing atau mengarahkan si Rinda ini untuk oke, boleh berteman, tapi kamu harus memiliki syarat kalau memang dia mau berteman. Tapi kalau dia sudah mempengaruhi hal yang negatif, hanya satu syarat, itu diproteksi dan diusir. Hanya itu. Daripada bikin kacau semuanya nanti. Ya, mungkin akan berpengaruh buruk. Karena ini saya melihatnya nanti kalau entitasnya ini masih ngikut si Rinda dan segera tidak dinetralisir atau diproteksi ya si Rinda ini, nanti akan berpengaruh ke kehidupannya si Rinda ini. Jadi nanti justru Rinda ini akan benturan dengan teman-teman dekatnya. Ini akan benturan, pasti benar. Karena dari cerita-cerita ini aku bisa ambil kesimpulannya. Si Resti dan Rinda ini saling peka keduanya karena dia sahabatan. Dengan kejadian ini dia saling peka. Karena ya itu, memang di spiritual tuh ada keyakinan bahwa ketika ada seseorang yang memiliki teman imajiner atau semacam diikuti makhluk astral, kepekaan dia akan meningkat. Pertama di intuisi dan penglihatan. Nah, nanti Om Dominik bilang kalau nggak melihat entitasnya. Ya. Tapi saya itu ngeliat dari awal, dia mulai ngintip-ngintip dari sudut sana sini, cuman akhirnya dia berubah jadi semacam orbs kayak gumpalan energi gitu. Dan dia terbang-terbang, kadang di luar, kadang masuk. Sebenarnya memang saya tunggu sih. Kalau memang berani ya silakan, nanti justru saya ajak komunikasi nih. Terus nanti maunya gimana? Begini sahabat Joy, miskinnya saat ini pasti ditunggu sama Kang Dominik. Terus yang pas itu Kak, pas hari itu kan aku ngelesin Michelle kan hari Jumat ya. Nah di hari Sabtu itu aku pokoknya ini aku harus cari kosan baru nih. Nah gitu kan, aku nggak bisa kalau aku harus ngekos di situ lagi, kayak gitu kan. Aku ambil barang-barang itu udah rasanya udah emosinya tuh kayak pengen nangis, kayak pengen, pokoknya ngaruh banget di emosiku gitu loh. Terus abis itu yang masuk ke kos ambil barang itu cuma aku sama cowoknya Mbak Resti. Nah terus abis itu Mbak Resti kan nunggu di luar, aku ambil beberapa barang itu kayak dia tuh ngeliatin gitu loh di luar di pintu gitu. Aku nggak tahu kok kayak ngerasa aja dia ngeliatin dari luar, kayak bertanya-tanya, kamu tuh mau kemana sih? Kamu tuh mau kemana? Gak usah pergi gitu. Terus habis itu akhirnya kan selesai beres-beres ambil barang yang seperlunya aja. Itu keluar dari situ aku sempet nangis ya tuh ya, sempet nangis, bener-bener nangis, ngomong balik. Jadi tuh waktu motorku baru sampai di depan kosnya Rinda. Jadi waktu itu setelah sampai di kosnya Rinda, berhenti motor, turun, Rinda bilang balik kayak wajah seneng. Terus aku kayak bilang, waduh ini berarti masuk nih. Terus caranya gimana, aku yang goyang Rinda, cuman kayak tetap ngomong balik gitu kan. Terus akhirnya mau nggak mau yaudah tak tamparin Rin, sadar mbak aku sadar. Makanya kan waktu itu aku berusaha aku juga sebenarnya ingin ikut buat ngambilin barang-barangnya dia. Sama Rinda, mbak nggak usah mbak, kamu di luar aja, kamu nunggu di luar, aku tak sama Mas Adi aja deh nggak apa-apa. Terus aku kan nunggu di luar, cuman kan kayak, aman nggak ya, karena kan si Miske ini emang nunggu Rinda, emang, ya? nah udah nunggu
kapan sih ini dia pulang, kapan dia kembali, kapan dia balik. Karena kan mungkin si miskinnya juga tahu kalau aku sama dia tuh cari kos susah banget, kok nggak ada yang srek ya, kok kayaknya tiap ketemu yang srek, oh baru ada entah bulan ini, baru ada entah bulan ini, kayak aduh ini gimana ya, Ya dipersulit gitu ya. kan dipersulit banget. Jadi kayak si miskin kayak ngerasa, alah kamu tuh mau kemana lagi sih, bu di sini aja, kan aku juga gak dapet kos-kosan, jadi kayak gampang kayak ngecek gitu loh. Ngecek sih. Benar. Terus habis itu kan habis ambil barang-barang, transit dulu istilahnya, transit di rumahnya cowoknya Mbak Resti. Nah di situ aku udah bilang ini nanti si miskinnya mau masuk ya, cuma biarin aja karena dia tuh dari tadi kayak mempengaruhi emosiku banget, jadi kayak pengen nangis, dia kayak pengen ngomong sesuatu, cuma akunya nolak terus, aku nggak mau Mbak, nanti kalau misalkan dia mau masuk biarin aja ya, kamu jangan nampar aku gituin kan. Terus oh yaudah oke. Dari itu masuklah ke ruang tamu, dari situ mulai drama, mulai nangis lah, ngomong katanya dia tuh nggak punya teman, dia sendiri, terus kayak pakai baju panjang ya, kayak pengen banget gitu aku nunjukin ke Mbak Resti, ini loh tanganku ini loh, kayak pengen gitu, cuma akunya yang jangan kayak gitu. Terus pokoknya intinya tuh dia tuh ngomong kalau dia tuh nggak punya teman, nanti kalau Rinda pergi Aku temannya siapa kayak gitu. Terus habis itu udah beberapa lama cowoknya Mbak Resti itu ke sebelahku kan, kayak nenangin aku, dan nggak tahu kenapa kayak aku tuh marah banget sama si cowoknya Mbak Resti ini. Aku tuh marah kayak, kamu tuh ngapain sih di sini, kamu siapa, kamu pergi kayak gitu. Dan bener-bener pas aku ngomong itu deket ke kamu ya, deket ke Mbak Resti. Terus habis itu pokoknya itu dia bilang dia sama sekali nggak suka sama cowok, jadi sampai reaksi ke masakinya tuh kayak gitu, kayak bener-bener yang nggak suka, benci kayak gitu. Terus habis itu keluar sendiri ya, keluar sendiri, nggak perlu ditampar-tampar, dia bisa keluar sendiri. Habis itu langsung udah lemes, kayak energi kebuang. Yang kiri tuh yang tanganku kiri tuh masih bisa gini bisa, yang kanan nih sampai tremor gitu, gemeter. Gak berapa lama terus langsung udah gak tenang, langsung telepon Kak Dom, Kak tadi aku gini cerita sini ya Kak Dom ya. Terus dari Kak Dom sendiri kan aku diceritain sama Rida waktu serupan ya, atau gimana? Kemasukan ya. Tuh gimana tanggapannya? Ya memang semenjak kejadian itu si Rinda sama si Resti ini selalu ngabari saya. Bahkan untuk pindah kosnya itu juga konsultasi sama saya ya kan. Nah, si Rinda sama si Resti juga konsultasi sama aku, dan memang saya arahkan untuk pindah kos. Karena apa? Memang entitas ini sudah ada di situ sebelum Rinda ini masuk di kos. Makanya saya sarankan itu. Nah setelah itu ini entitasnya ternyata masih ngikut nih. Dan sampai sekarang ya kan ya? Ya, Sampai sekarang. Makanya saya tawarkan untuk si Rindanya ini coba diajak komunikasi, karena gini, ini tinggal kamunya. Kalau kamunya bisa mengkomunikasikan ini dan mengarahkan dia untuk bersahabat, menjadi sahabat imajiner, jadi nanti bisa hubungannya baik. Dengan catatan nanti disumpah dulu atau dijanji dulu untuk entitasnya ini untuk mengikuti kita, bukan kita yang ikut polanya dia. Karena ini berpengaruh tidak baik ya, karena kesedihan dia ini membawa pengaruh ke Rinda ini nanti justru benci sama cowok. Terus kalau nanti ini Rindanya juga tidak hati-hati, ini nanti justru bisa berdampak negatif sama teman-teman atau sahabat-sahabatnya. Jadi nanti akan membuat sebenarnya kayak ada masalah itu loh, kayak crash semacamnya ya. Ini perlu harus hati-hati karena memang ini juga pengaruh dari entitasnya ini. Makanya ini harus ada power dari Rindanya untuk menekan ini. Kamu harus nurut dengan saya atau ikut dengan saya. Kalau enggak ya silakan pergi gitu aja. Dan memang ingin bersahabat banget dengan Rinda ini karena ada kesamaan cerita, ada kesamaan kesah. Dan ini jadi tertarik. Dan biasanya yang bisa dijadikan inang atau bisa berkomunikasi dengan entitas itu yang memang memiliki energi kayak si Rinda sama si Resti ini ya. Memang dia sudah ada bibitnya, cuman mereka mungkin nggak sadar ya. Akhirnya
justru bersahabatnya jadi meningkat nih. Jadi kayak ada sen yang meningkat biasanya di pendengaran dan penglihatan pun meningkat dengan adanya ini. Karena si Resti ini juga dekat ya dengan si Rita ya. Iya. Dianya seperti apa bisa merasakan itu kan. Yang terus yang kemarin tuh kak kan aku juga cerita ke Kak Dom juga. Yang waktu itu maghrib, hampir maghrib sih, temanku mau dateng. Itu tuh apa namanya si Miss K-nya ini berdiri di depan pintu, tapi dia di luar, dia nggak masuk. Dia berdiri di depan pintu, nunduk, rambutnya Di depan gitu ya. di depan, rambutnya di depan, terus dia tuh cuma bentar. Ini tadi ada tiupan. Ini apa gitu? Tapi kayaknya dia mendekat ke sini. iya. Bantut banget terus dulu. Ada tiupan kan? Heeh. Dan apa-apa lah. Ya, Gimana? Terus habis itu kan aku tuh nunduk sambil main HP gini. Aku tuh cuma lihat di depan aku itu kok kayak ada yang merhatiin aku ya. Itu cewek dengan rambutnya tuh nutupin semuanya, nutupin apa namanya, nutupin mukanya. Terus habis itu aku liatin, loh kok hilang, nggak ada gitu loh. Terus habis itu aku main HP lagi, loh ada gitu. Ini gimana sih, gitu kan. Terus habis itu aku keluar sama temanku cari makan. Lah di situ aku mulai chat Kak Dom, Kak ini kok aku ngeliat gini. Terus Kak Dom bilang, coba kamu komunikasi, mau nggak diajak berteman gitu kan. Kalau misal kamu kesulitan, coba kamu minta bantuan sama Michelle. Nah, di situ maghrib kan, pada saat benar-benar pas maghrib, aku coba sendiri. Hei, kamu mau nggak temenan sama aku? Aku gituin, aku ajak ngomong. Kamu mau nggak? Dia cuma lari-larian, bener-bener yang lari-larian sambil ketawa-ketawa. Oke, kalau kamu nggak mau diajak ngomong, ya udah. Mending kamu pergi aja. Aku gituin. Terus habis itu dia mau. Tapi dia habis itu ketawanya ketawa ngejek. Jadi kayak, aku nggak percaya sama kamu kamu maunya kayak gitu, pasti kamu maunya tuh karena ada maunya gitu kan. Ada maunya. Terus habis itu ya udahlah, tak bener gitu. Terus akhirnya aku balik ke kos. Baru aku sadar kan waktu itu kan pas awal-awal masuk ke kos kan Kak Adem kan menyarankan untuk kasih garam di setiap sudut kamar. Lah pas saat itu garamnya itu udah habis di satu sudut, itu udah habis. Makanya mungkin apa ini ya, terus dia berani itu apa itu ya, terus gitu. Sebenarnya gini ya Kak Nida, ketika kita sedang menyiarkan dan itu ditebar, ini yang tertinggal energinya. Jadi garam ini seketika itu disapu pun tidak masalah. Energinya yang akan tinggal di situ. Energinya. Jadi menurut saya nggak masalah. Cuman memang gini, untuk yang namanya pagar goib atau proteksi itu juga ada jangkanya. Ada jangkanya dalam arti gini, kalau memang nih ya penggunanya atau dalam arti yang tinggal di rumah ini fine-fine aja, juga ikut mendoakan, ini akan kuat pagar. Tapi namanya orang kadang ada lengahnya ya, kadang lupa berdoa. Misalnya nih di suatu rumah ini saya proteksi nih, saya pagar goib ya. Tapi yang di rumah itu hanya seminggu itu terus dia sering bertengkar, sering marah-marah, lupa sembahyang. Ini secara otomatis akan melemah nih pagarnya. Jadi makanya harus diadakan apa istilahnya kayak pemagaran ulang atau di refresh lagi ya gitu. Untuk adanya itu. Tapi tetap namanya pagar goib juga bisa hilang. Hilangnya ya karena itu banyak faktornya. Soalnya juga di kantor pun kok tahu-tahu kakiku yang kanan itu kram. Ini kenapa sih? Terus habis itu hilang, kram lagi. Terus aku inisiatif lah bacain ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sama Al-Fatihah. Hilang Kak Dom. Langsung hilang Kak Dom. Sebenarnya emang gini ya metodenya. Kalau untuk observasi ringan, jadi kita gini, selalu berpositif tinggi. Misalnya nih kakiku sakit, apa aku kurang tidur ya? Observasinya logika dulu. Enggak, tidurku juga cukup. Apa ada yang kurang dengan tubuhku? Coba dicek ke apotek atau semacamnya untuk tekanan darah dan asam urat semacamnya. Kalau normal, nah itu baru fix itu kerjaan si entitas lain. Nah makanya kalau didoakan dia hilang, ini juga fix kalau itu memang gangguan dari luar, bukan dari penyakit fisik atau penyakit yang memang dari tubuh ya, dari sakit tubuh itu enggak. Jadi analisanya ringan lah seperti itu. Nah terus tadi Om Dodi sempat ada gangguan nih. Benar. Ini kencang sekali tadi.
Oh saya kira tadi kan Michelle, kan saya pas memperhatikan pembicaraannya di sini, terus ada tiupan di bagian sini, loh, pecah nggak loh, bus ya. Nah, dia itu tadi sempat di belakangku, Heeh. jadinya agak berat sama agak panas ya. Iya. Dia pengen masuk ke aku, cuman emang aku tolak. Soalnya kalau sampai dia masuk ke aku, itu bakal jadi kacau. Dia bakalan nangis, bakalan drama-drama nggak jelas, dan bahkan dia nggak mau keluar dari aku. Makanya Mia aku tolak daripada aku mengganggu. Saya ini kayaknya ada lagi masalah. Ya. Tahu nih apa? Oh, nggak kuat. Tahu ada gangguan apa? Ya. Jadi memang saya tadi merasa sebenarnya dari tadi ya itu kayak Oh. dikasih energi itu loh. Jadi kode lampunya itu dimainkan. Tidak apa-apa sih. Memang saya juga sengaja tidak akan mengganggu atau menyerang dia. Karena memang intensitasnya sebenarnya energinya tidak besar. Masih muda, jadi umurnya belum tua. Dalam arti belum tua, masih era kita ya. Dia tuh meninggalnya masih era kita, jadi aman. Kode-kode menunjukkan bahwa keberadaannya dia ya kan. Iya betul. Jadi masih aman, tidak apa-apa. Kecuali kalau memang entitasnya tuh tua, biasanya langsung nyerang, langsung kena semua. Kayak kemarin yang di Surabaya itu sampai kerasukan gitu. Tapi kalau masih muda gini masih bisa kita lawan. Ya, menurutku tidak jadi masalah sebenarnya, cuma kadang ganggu pikiran tuh selalu memberi bisikan-bisikan. Oh ini loh, oh ini gitu. Kadang mengalih mood. Kalau aku lihat sih kalau dari umurnya sekitar 18 tahun. 18 tahun. Ya terlalu. Kak Linda seumuran nggak sama dia? Lebih tua dikit ya, tua dikit. Berarti seumuran. Ya seumuran, masih seumuran 20-an. Dan dia ini kadang kalau ngomong tuh nadanya kayak manja gitu, kayak anak kecil. Terus tadi sempat nyerang aku juga, jadi pusing kepalanya, terus dihiling sama Dodi sempat jadi mual. Mungkin lebih gini ya, kalau menurut aku bukan penyerangan ya, karena gini, namanya benturan energi itu pasti berefek ke kita, pusing. Biasanya kalau serangan tuh kamu langsung drop, kalau nggak gitu langsung masuk gitu, tepar lah. Benturan energi. Benturan energi. Tapi ya memang tetap mempengaruhi energi kita nih, karena kan manusia juga punya energi yang berbeda ya. Kalau berbentur gini, dia ngasih sinyal. Ya kita tetap ada nih, kayak berat, pusing, itu biasa. Ada panas-panas. Ada panas-panasnya, kayak tadi kan juga ada panasnya. Dia memang intinya kesini, ya masih ngikut sih. Tapi dia bagiku tidak berbahaya ya Pak. Karena ketika ini tak usir atau dimusnahkan selamanya pasti bisa. Cuman aku juga kasihan. Kalau ini masih bisa diarahkan ke hal yang baik supaya nanti bisa diterima Tuhan, Nah, benar. lebih baik diarahkan. Karena masih muda nih. Masih Biar muda tahu dan jalannya kan. Itu ya. bimbingan. Heeh. Itu bimbingan. Barat meninggalnya kan karena kesasar gitu kan. Dia bunuh diri kan. Tapi memang agak susah ya, Kang Dodi. Kalau memang meninggalnya itu bunuh diri, biasanya itu susah banget. Jadi perlu tahapan waktu lama banget. Bahkan bisa ribuan tahun bisa jadi. Karena dia sudah melanggar hukum Allah. Heeh. Dia mengakhiri hidup. Dia kan tidak punya hak untuk hidup. Harusnya Tuhan ya. Nah, dia mengakhiri hidupnya. Ya nanti ini dikuatkan. Dianya lebih dikuatkan biar setidaknya dia berbuat baik. Entah itu nanti diterima tidak itu masalah dengan Tuhannya ya. Jelas kita bantu dia dan selalu berbuat baik. Itu aja. Terus mungkin buat Kak Rinda sering diajak untuk beribadah. Ya. Ya, Heeh. diajak beribadah. Misalnya dia tidak bisa beribadah ya minimal didoakan. Karena Bisa mungkin. arwah-arwah seperti ini tuh memang susah. Bukan dia yang tidak mau, tapi memang susah. Jadi nanti lebih didoakan. Sudah menyalahi takdir ini. Iya. Baik, sahabat Joy, kesimpulan tadi yang sudah kita bincang-bincangkan bersama Kak Rinda dan juga Kak Resti, yang jelas jangan pernah mengakhiri hidup kita karena sesuatu yang salah. Dan mungkin buat teman-teman yang ada di sana, buat sahabat-sahabat Joy yang ada di sana punya pengalaman yang seperti Kak Rinda dan Kak Resti ceritakan tadi, bisa menambah wawasan. Dan yang jelas jangan takut sama entitas apapun. Ya, terima kasih Kak Rinda dan Kak Resti waktunya yang sudah diberikan kepada kami semua.
mudah-mudahan bisa mengedukasi sahabat-sahabat Joy yang ada di sana. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.